Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari sebelum ini kita berdoa untuk kelancaran ibadah kali ini. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati pada kita semua dan kepada Bapak yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, serta untuk pimpin puji-pujian, mari Engkau berkati Tuhan dan Engkau sertai Tuhan, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, semuanya diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Puji Tuhan. Seringkali kekhawatiran kita membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Lebih buruknya lagi, seringkali kekhawatiran kita tidak terbukti separah apa yang kita khawatirkan, atau malah tidak terbukti sama sekali. Sadarkah kita, kalau kita mendekat kepada kekhawatiran, akan membuat hidup kita semakin susah, dan akhirnya kita mengalami kesakitan yang berkepanjangan. Tetapi bila kita mendekat kepada Kristus, maka kita akan ada harapan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 121 dikatakan, Tuhan penjaga Israel. Di dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan puji Allah kita saat ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Ada harapan dalam masa depan kami, karena kami mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita katakan dengan iman kita, Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berhak. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besar. Katakan bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan bersama-sama. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, katakan bersama-sama. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan bersama-sama. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Berikan sorak-sorai yang paling berharga, yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah yang kami percaya. Sebab Engkau Allah yang kami pertaruhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Mari kita pusatkan perhatian kita hanya kepada Yesus.
Sang pelukis cakrawala. Mari kita lebih dekatkan hidup kita kepada Allah kita, karena Dia akan selalu memberkati kita. Amin. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah Allah kebenaran. Bersama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Bersama-sama kita katakan, pelukis, pelukis cakrawala, melangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Bersama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami akan menikmati tubuh-Mu. Kami akan memperingati darah-Mu Tuhan. Yang menjadi berkat bagi kami secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bahwa kami telah melihat kasih-Mu Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupmu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk, katakan bersama-sama dengan lebih sungguh-sungguh lagi, terlalu besar. Yes, terlalu besar kasih-Mu Bapa dalam hidup kami, dan terlalu mahal darah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih untuk karya penebusan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pelayanan firman Tuhan berada di Take 3 Gallery and Living, yang tepatnya berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 113 Salatiga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami akan belajar bersama tentang firman-Mu. Maka Tuhan berkati agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, sahabat online, kiranya Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka juga dapat mengikuti dengan baik dan diberkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tiap minggu pertama, gereja kita dapat dipastikan mengadakan ibadah dengan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan sebelum Tuhan ditangkap. Dan dalam perjamuan kudus, diharapkan setiap jemaat mengerti makna yang sesungguhnya, agar fungsi perjamuan kudus dapat dirasakan oleh setiap pribadi. Karena dalam Korintus dikatakan perjamuan kudus itu dapat menjadi berkat dan juga dapat menjadi kutuk.
Maka kita kepingin perjamuan kudus itu menjadi berkat. Hari ini kita belajar tentang tanda darah. Mari kita pelajari dengan seksama. Alkitab itu merupakan pedoman yang baku bagi setiap orang percaya. Sehingga siapa ingin menikmati hidup di dalam dunia ini dan di akhirat nanti, mereka harus mau belajar tentang Alkitab dan melakukannya. Mari kita awali melihat sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang ditandai dengan tanda darah. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Allah akan lewat jika melihat tanda darah pada ambang pintu bangsa Mesir, bangsa Israel. Karena setiap tanda darah yang ada di ambang rumah mereka, artinya mereka ada di dalamnya dan mereka melakukan perintah Tuhan. Di setiap rumah yang ada tanda darahnya membuat rumah tersebut bebas dari hukuman Allah. Bahkan tanda darah itu menjadi awal kebebasan dari bangsa Israel, dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka. Kalau kita ingin menikmati hidup, kita harus mau belajar pada sejarah bangsa Israel ini, karena melalui bangsa Israel inilah Allah banyak berbicara. Bangsa Israel menyeberangi Laut Merah hanya karena ketaatan pada perintah Allah. Bangsa Israel harus berjalan 40 tahun mengembara di padang gurun karena bangsa Israel mendengar perintah Allah tetapi tidak melakukannya. Namun Allah tetap memelihara, Allah tetap menjagai, mencukupi makanan mereka selama 40 tahun, mencukupi minuman mereka selama 40 tahun, serta meluputkan mereka dari segala peperangan. Jadi, siapa yang taat pada firman Allah akan dijamin kehidupannya oleh Allah. Tetapi siapa yang dengan sengaja melanggar perintah Allah, Allah tidak segan-segan untuk menghukumnya. Hari ini kita akan fokus pada pelajaran tanda darah. Keselamatan bukan karena kebaikan atau karena kesalehan kita atau karena ibadah yang kita ikuti secara teratur. Tetapi keselamatan itu datangnya dari tanda darah yang diletakkan di ambang pintu setiap hati orang percaya. Jadi dalam perjanjian baru ada penajaman tanda darah, yaitu darah anak domba Allah yang harus dioleskan di ambang pintu hati. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pernyataan Yohanes ini menjadi berita penting yang harus kita mengerti, karena pusat keselamatannya terletak pada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah dengan segala bentuk kasih-Nya
memberikan Yesus agar menjadi domba yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan ditegaskan dengan proses-prosesnya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus tidak hanya memberi keselamatan sesudah kita mati nanti, atau bukan saja sekedar memberi tiket kita untuk masuk surga, tetapi darah Kristus mengubah cara hidup kita. Penebusan cara hidup kita yang kadang tidak dikembangkan oleh sebagian besar orang percaya. Suatu contoh, seorang anak memiliki sepeda motor, ingin memiliki sepeda motor. Dia minta kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya menganggap itu merupakan satu kebutuhan. Walaupun seberat apa, maka anak tersebut dibelikan sepeda motor dengan susah payah orang tua. Walaupun sang ayah tidak mengatakan, kalau kamu sudah saya beri sepeda motor, ada tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Tidak ada perkataan itu, tetapi sebenarnya sang anak punya tanggung jawab atas sepeda motor itu, yaitu harus membersihkan, harus merawat, harus melakukan berbagai macam perlakuan supaya sepeda motornya itu awet dan tetap baik. Tanpa diperintah, anak itu harusnya sudah tumbuh mengerti. Tetapi kadang-kadang anak tidak berpikir sejauh itu. Diberi ya sudah. Dirawat atau tidak? Kadang-kadang tidak dirawat. Bahkan ada bagian-bagian alat sepeda motor yang sudah mulai dilepas. Nah, kalau masalah sepeda motor dengan tanggung jawabnya, kita tidak mengikuti, tidak apa-apa. Tapi sekarang, keselamatan yang diberikan kepada kita ini ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Supaya hidupmu yang sia-sia itu diganti. Kita tanggung jawab hidup ini supaya hidup kita ini berguna bagi diri sendiri, supaya hidup kita ini berguna bagi keluarga, supaya hidup kita ini berguna bagi masyarakat, bahkan hidup kita ini berguna bagi Allah. Jangan hanya asal hafal lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Lagunya kita hafal, tetapi prakteknya dibutuhkan. Nah, kegagalan hidup itu dikarenakan menyia-nyiakan waktu. Dan orang yang menyia-nyiakan waktu pasti orang yang gagal. Orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, orang itu berhasil. Tuhan ingin siapa yang sudah menerima Yesus dapat menggunakan waktunya untuk makin dekat pada Allah, agar mereka menikmati ketenangan hidup. Kenapa dapat menikmati ketenangan hidup? Karena darah Yesus mampu mengalahkan segala kutuk dosa. Dan darah Yesus mampu mengampuni dosa. Sehingga orang yang telah dihapus kutuknya, orang yang telah dihapus dosanya, dia dapat
hidup dekat dengan Allahnya. Jadi ibadah perjamuan kudus mengajar pada kita untuk mengerti tentang siapa mentaati firman, merekalah yang akan menikmati mujizat yang besar, dan siapa yang melanggar firman, dialah yang akan dihukum. Itu yang pertama. Tahu tugas tanggung jawabnya. Hidup yang sia-sia diubah menjadi hidup yang berguna. Pelajaran kedua ialah darah anak domba tidak hanya memberi jaminan hidup sesudah mati, melainkan darah anak domba mengubah cara hidup yang lama, yang sia-sia, menjadi hidup yang penuh kuasa. Nikmati darah anak domba yang membuat hidup kita berkuasa, sehingga kita dapat menghadapi berbagai macam gelombang dengan ketenangan, karena pintu hati yang telah diolesi dengan tanda darah. Hidup lama, hidup yang sia-sia digantikan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati masyarakat. Maka Bapak Ibu, perjamuan kudus jangan dilewatkan. Siapkan hati diubah oleh Allah. Siapkan hati supaya menjadi berguna. Siapkan hati supaya penebusan ini menjadikan kenikmatan hidup karena kita dekat dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami, sehingga ibadah online yang menerangkan tentang tanda darah ini kami dapat mengerti. Lalu kami boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan firman yang Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, selamat menikmati ibadah online. Para sahabat yang cinta dengan ibadah online GBS Haleluya Palur, kita telah menerima firman Tuhan. Mari firman Tuhan yang telah diberikan ini kita tumbuhkan dengan cara kita like, kita share pada teman kita, supaya firman Tuhan tidak berhenti, melainkan firman Tuhan bermanfaat bagi teman yang lain. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu perintah ibu. Jangan lupa nasihat ibu. Pakai masker. Jaga jarak. Dan juga cuci tangan. Kita masuk, sebelum masuk rumah orang, sebelum masuk rumah kegiatan apapun juga, kita cuci tangan. Supaya kita bersih, kita menjadi berkat, bukan menjadi carrier, tetapi kita menjadi berkat. COVID-19 tidak menular pada diri kita, atau kita tidak menularkan COVID-19 pada orang lain. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, mari kita akhiri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu. Engkau memberkati kami, bahkan Bapa, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami dilanda COVID-19. Bapa, kami mohon kepadamu, hindarkan kami dari COVID-19 ini, sehingga ada sukacita pada kami merasakan ada damai yang Kau berikan. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, terlebih Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar Bapak Jokowi dapat mengatur negara kami ini dengan aman, damai, dan tentram. Kami berdoa untuk jajarannya, dari atas sampai bawah, Engkau akan pimpin berkati. Bahkan sampai RT RW Bapak, Engkau memberkati, berikan roh takut akan Engkau pada pemimpin-pemimpin negara kami, agar kami dapat sukacita
karena kasih-Mu melimpah dalam bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberkati kami. Engkau berikan kasih-Mu, berikan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa untuk Pak Bambang yang pengapuran kakinya. Kami berdoa untuk Pak Sugito yang mohon pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto yang minta ketajaman mata. Kami berdoa untuk Ibu Suharsi yang minta pemulihan. Dan kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Orang lain mungkin mengatakan mustahil, tetapi kami punya iman, Allah kami mampu. Maka pada saat kami berdoa, kelima saudara kami Engkau jamah dalam nama Yesus. Doamu telah dikabulkan. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martano, Pak Marsudi, Pak Doner, Pak Sarjono. Kau jamah Tuhan dengan pemulihan yang sempurna. Jamah imannya sehingga imannya boleh tumbuh menikmati berkat yang telah Kau siapkan untuk mereka. Kau juga berkati Ibu Bambang Suwito, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Ibu Demarto, Mbah Darto, Naomi dan Feni. Kau jamah Tuhan. Kau tumbuhkan imannya sehingga mereka menikmati kemurahan dan kekuatan Allah yang telah Tuhan lakukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau telah menyertai dan memberkati serta mengabulkan doa kami yang telah kami landaskan di dalam nama-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali beraktivitas kami masing-masing. Namun berkat-Mu Kau nyatakan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran karena Engkau diberkati. Dan jika Engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.